Halo para penonton setia channel Cerita Si Jago Ngora. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa yang berjudul Kaisar Qin, di mana sekarang sudah memasuki episode ke-6. Pada episode sebelumnya, menceritakan si Chodet yang malah memprovokasi kedua rekannya untuk menyerang Qin Yingzheng, sehingga mereka bertiga pun langsung menyerang Qin Yingzheng secara bersamaan. Tapi Qin Yingzheng yang merupakan seorang kultivator immortal, dia bisa menghindari serangan mereka bertiga dengan mudah menggunakan teknik Pilar Winding Art atau langkah bayangan, dan menanamkan segel yang langsung menghentikan pergerakan mereka bertiga. Tapi si Chodet yang tidak mau menerima kekalahannya, dia malah memaksakan diri untuk bergerak dan berniat kembali menyerang Qin Yingzheng, sehingga dia kehilangan nyawanya. Setelah itu, Qin Yingzheng bersama Qian Sui naik ke atas punggung Jiu Ying untuk pergi ke hutan tersembunyi dan berburu monster demon di sana. Qian Sui yang dibimbing langsung oleh Qin Yingzheng, dia berhasil mengalahkan beberapa demon yang ada di sana, dan Qin Yingzheng pun langsung menyerap energi spiritual dari para demon tersebut. Tak lama kemudian, datang 3 orang yang menghampiri mereka, dan orang yang terlihat sebagai pemimpinnya itu mengaku bernama Lu Bu. Dia berasal dari Akademi Perang Elit, dan menyuruh Qian Sui beserta yang lainnya untuk segera pergi dari sana. Lu Bu yang merasa kalau Qian Sui mengabaikan peringatan darinya, dia langsung menerjang ke arah Qian Sui untuk memberinya pelajaran, dan Qian Sui pun langsung bersiap untuk menangkis serangan darinya. Bagaimanakah kelanjutan pertarungan di antara mereka? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Lu Bu yang merasa kesal setelah diabaikan oleh Qian Sui yang malah berbincang dengan Qin Yingzheng, dia langsung melancarkan serangan menggunakan tombak miliknya. Dan Qian Sui yang sudah bersiap dengan serangannya itu, dia berhasil menangkis serangan dari Lu Bu menggunakan pedangnya, sehingga benturan yang cukup keras pun terdengar di sana. Melihat Qian Sui bisa menangkis serangannya, Lu Bu pun langsung menambahkan kekuatannya, dan terlihat energi spiritual api yang keluar dari tombaknya itu lebih besar daripada sebelumnya, sehingga membuat Qian Sui kesulitan untuk menangkisnya dan tangannya pun terlihat gemetaran. Saking kuatnya serangan yang dilancarkan oleh Lu Bu, membuat tubuh Qian Sui terhempas beberapa meter ke belakang, dan Lu Bu yang terlihat sudah sangat kesal itu dia berkata, "Kau bukanlah apa-apa jika berhadapan dengan seorang jenderal sepertiku, karena setelah aku diangkat sebagai jenderal terbang dari Wen Ho, aku langsung menghadapi Guan Yu dan juga Zhang Fei seorang diri tanpa merasa takut sedikitpun." Lalu Qian Sui menggunakan pedangnya yang dia tancapkan di tanah, agar tubuhnya tidak terus terseret ke belakang, sehingga dia bisa menghentikan pergerakan dari tubuhnya, sebelum membentur pepohonan besar yang ada di sana. Qian Sui pun kembali bangkit, dan menatap ke arah Lu Bu yang ada di hadapannya. Dia bilang, "Apakah orang ini benar-benar Jenderal Lu Bu yang asli? Dia memiliki kekuatan yang sangat besar seperti seorang seniman bela diri tingkat S, dan juga memiliki keterampilan untuk bertarung jarak dekat yang sangat baik. Bagaimana caranya bagiku yang baru saja naik ke tingkat A kemarin malam, bisa menang melawan orang sepertinya?" Melihat Qian Sui yang kesulitan saat berhadapan dengan Lu Bu, Jiu Ying yang sedang memakan ayam panggang langsung mengejeknya, dan sambil mengeluarkan api miliknya dia bilang, "Gadis kecil, bagaimana jika aku memberikan bantuan kepadamu untuk menghajar pria yang membuatmu terlihat sangat kesulitan itu?" Qian Sui yang merasa kesal setelah diejek oleh Jiu Ying, tentu saja dia langsung menolaknya dan berkata, "Kau diam saja, aku tidak memerlukan bantuan darimu." Sementara Qin Yingzheng, dia hanya diam saja dan belum mengatakan apapun, setelah melihat Qian Sui kesulitan untuk menghadapi Lu Bu. Lalu Qin Yingzheng memberikan arahan kepada Qian Sui. Dia bilang, "Jika kau ingin menjadi seorang immortal, kau harus melupakan perbedaan level di antara seniman bela diri, dan gunakanlah energi spiritualmu sebaik mungkin untuk melawan musuhmu. Kau sebaiknya menggunakan energi spiritual untuk menggerakkan tubuhmu dengan bijak, dan jangan sampai terpancing amarah oleh musuhmu, terutama saat kau sedang menghadapi seorang musuh yang menggunakan senjata yang lebih besar dari senjata milikmu." Setelah mendapatkan pencerahan dari Qin Yingzheng, Qian Sui langsung menerjang ke arah Lu Bu, sambil mengeluarkan energi spiritual dari tangannya. Dia bilang, "Baiklah, aku mengerti, terima kasih banyak atas pencerahannya." Sementara Lu Bu, dia malah terlihat semakin bersemangat,
karena Qian Sui yang sebelumnya hanya bertahan saja, sekarang berani untuk mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Memang seharusnya seperti itu, keluarkan semua kemampuan yang kau miliki, agar aku merasa puas setelah berhasil mengalahkanmu, ucap Lu Bu, sambil bergerak sedikit ke samping. Pertarungan di antara mereka pun kembali dilanjutkan, di mana Lu Bu menyerang Qian Sui menggunakan tombaknya secara bertubi-tubi, tapi Qian Sui yang sekarang menggunakan energi spiritual saat menggerakkan tubuhnya. Dia bisa memprediksi serangan yang dilancarkan oleh Lu Bu ke arahnya, sehingga Qian Sui bisa menghindarinya dengan bergerak ke samping, sebelum serangan Lu Bu bisa mengenainya, dan hal itu pun membuat Lu Bu merasa heran dengan pergerakan Qian Sui, yang sudah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Qian Sui yang berhasil menghindari serangan dari Lu Bu, dia melihat celah yang terbuka saat Lu Bu melancarkan serangan ke arahnya, dan sambil tetap fokus melihat pergerakan dari Lu Bu, Qian Sui berkata di dalam hatinya, sepertinya saat ini dia sedang merasa kebingungan setelah melihat pergerakanku. Ini adalah kesempatan yang baik bagiku untuk melancarkan serangan balik ke arahnya. Lu Bu yang merasa sangat kesal karena serangannya hanya menghantam tanah dengan sangat keras itu. Dia langsung memprovokasi Qian Sui yang dari tadi hanya terus menghindar. Dia bilang, apakah ini yang diajarkan oleh Akademi Changlan kepadamu? Karena dari tadi kau hanya menghindar saja tanpa melancarkan serangan ke arahku, tapi itu bukanlah masalah bagiku. Karena aku akan terus menyerangmu sampai kau tidak memiliki tenaga lagi untuk menghindar. Qin Yingzheng yang terus mengamati pertarungan di antara mereka berdua, dia langsung memberikan instruksi kepada Qian Sui. Setelah Qin Yingzheng melihat ada celah di pertahanan Lu Bu dan berkata, manfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan balik kepadanya, kau harus bisa mengambil keuntungan yang bisa kau dapatkan dari lawanmu dengan cepat. Karena kesempatan seperti itu jarang datang untuk kedua kalinya. Setelah mendengar instruksi dari Qin Yingzheng, Qian Sui pun langsung bermanuver ke belakang Lu Bu, yang saat ini masih mencoba mencabut tombaknya dari dalam tanah. Setelah serangannya berhasil dihindari oleh Qian Sui, dan Lu Bu pun terlihat cukup terkejut. Setelah Qian Sui langsung melompat ke belakangnya dan berhasil melancarkan serangan kepadanya. Baiklah leluhur, aku mengerti, ucap Qian Sui, sambil bersiap untuk melancarkan serangan ke arah titik buta dari Lu Bu. Lu Bu yang terkena serangan dari Qian Sui, yang menjadikan kedua tangannya langsung membeku. Dia bilang, mantra macam apa ini? Kenapa dia bisa mengeluarkan serangan yang bisa membekukan kedua tanganku? Karena setahuku di Akademi Changlan itu, tidak ada seniman bela diri yang bisa menggunakan teknik aneh seperti ini. Apakah teknik yang membuat kedua tanganku membeku bukan berasal darinya? Lalu Lu Bu melihat ke arah Qin Yingzheng yang menatapnya dengan tatapan mata yang dingin, sehingga Lu Bu langsung merasa curiga kalau yang barusan menyerangnya itu adalah Qin Yingzheng yang berada tidak jauh dari tempatnya berada. Kemudian, dengan menggunakan kekuatan fisiknya yang di atas rata-rata, Lu Bu berhasil menghancurkan es yang membekukan kedua tangannya, dan langsung menerjang ke arah Qin Yingzheng yang dia anggap sebagai dalang utamanya lalu berkata, kau orang berbaju hitam yang ada di belakang, semua itu pasti ulahmu, aku akan menghajarmu lebih dulu agar kau tidak menyerangku lagi secara diam-diam seperti barusan. Melihat Lu Bu yang malah menargetkan Qin Yingzheng, tentu saja hal itu membuat Jiu Ying dan Qian Sui terkejut. Dia bilang, apa bedanya jika seseorang yang mencoba menyerang leluhur, dengan orang yang sedang mencari kematian? Jiu Ying menambahkan, dia masih terlalu muda dan harus kehilangan nyawanya secepat ini. Di kehidupan berikutnya dia harus berpikir dulu sebelum bertindak, agar dia tidak lagi melakukan tindakan yang sangat bodoh seperti ini. Tombak Lu Bu yang mengeluarkan energi spiritual api dari ujungnya itu, melesat dengan cepat ke arah Qin Yingzheng berada, karena Lu Bu merasa sangat kesal, setelah dia menganggap kalau Qin Yingzheng sudah mengganggu pertarungannya dengan Qian Sui, sehingga Lu Bu pun memutuskan untuk membereskan Qin Yingzheng terlebih dahulu, agar tidak ada lagi yang bisa mengganggunya. Tapi, serangan tombak Lu Bu yang melesat dengan sangat cepat ke arah Qin Yingzheng, bisa dihentikan olehnya hanya dengan menggunakan dua jari saja, dan tombak milik Lu Bu pun bisa dihentikan dengan sangat mudah. Qin Yingzheng bilang, kau pikir mainanmu ini bisa melukaiku? Terlalu cepat 2000 tahun agar kau bisa melancarkan serangan kepadaku. Tentu saja, Lu Bu sangat terkejut melihatnya, karena serangan tombak yang dia lancarkan menggunakan kekuatan penuh, bisa dihentikan dengan mudah oleh Qin Yingzheng, yang membuat wajah Lu Bu langsung menjadi pucat dan berkata di dalam hatinya,
Dia bisa menghentikan serangan tombak milikku, yang aku lancarkan menggunakan kekuatan penuh hanya dengan 2 jarinya saja. Ditambah lagi aku tidak bisa menggerakkan tombak milikku ini karena energi spiritual yang keluar dari sekitar tubuhnya. Kemudian, Qin Yingzheng mengarahkan jari telunjuknya ke arah Lu Bu, dan dengan tatapan mata dinginnya dia bilang, "Tidak buruk juga untuk seukuran manusia biasa sepertimu, kau bukanlah apa-apa dan hanya manusia bodoh yang hanya menggunakan kekuatan saja dalam bertarung. Jika kau memiliki bakat dan bisa selamat dari seranganku ini, aku akan mempertimbangkannya untuk membiarkanmu tetap hidup." Lalu, Qin Yingzheng menembakkan energi spiritual miliknya ke arah Lu Bu, yang membuat tubuh Lu Bu langsung terpental jauh ke belakang. Sehingga tombak yang sedang dia pegang lepas dari genggamannya, dan Lu Bu pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Tubuh Lu Bu pun berhenti setelah menghantam batu yang ada di sana hingga hancur. Dan karena Lu Bu memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata manusia pada umumnya, sehingga dia masih bisa selamat dari benturan yang cukup keras itu, dan sambil melihat ke arah Qin Yingzheng dia berkata di dalam hatinya, "Siapa sebenarnya orang ini? Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sepertinya dia adalah seorang seniman bela diri yang telah lama berada di pengasingan, dan baru muncul kembali ke dunia luar karena alasan tertentu." Setelah atasan mereka berhasil dikalahkan oleh Qin Yingzheng dengan sangat mudah, para bawahannya pun langsung menyadari kalau mereka pernah melihat Qin Yingzheng sebelumnya, dan sambil menunjukkan gambar di ponselnya dia bilang, "Bos, ini buruk, dia adalah orang misterius yang muncul di televisi, yang bisa mengalahkan monster raksasa level A hanya dengan sekali serangan saja." Temannya menambahkan, "Bos, kita telah menyinggung seseorang yang sangat kuat." Tentu saja Lu Bu pun sangat terkejut mendengarnya, sehingga dia langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, "Apa katamu? Mengapa kalian tidak mengatakannya dari tadi?" Kemudian, Lu Bu langsung bangkit dan menendang 2 orang bawahannya itu sampai melayang jauh di udara dan kembali berkata, "Dasar 2 orang yang tidak berguna, jika kalian memberitahu dari awal, mana mungkin aku akan berani menyinggung orang sepertinya. Sekarang aku akan mengirim kalian terbang ke neraka." Kedua orang itu yang sedang melayang di udara, mereka langsung meminta maaf kepada Lu Bu, dan sampai pada akhirnya mereka tidak terlihat lagi dari sana. Karena Lu Bu menyadari kalau dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar dengan menyinggung Qin Yingzheng, Lu Bu pun langsung berlutut di hadapan Qin Yingzheng untuk meminta ampunan kepadanya. Dan sambil menancapkan tombaknya di tanah dia bilang, "Aku adalah Lu Bu, Jenderal Han yang telah dilahirkan kembali di tubuh rendahan ini. Aku memang manusia bodoh karena telah menyinggung yang mulia. Sekarang keputusan untuk mengambil nyawaku atau tidak semuanya tergantung kepada Anda." Mendengar Lu Bu yang meminta maaf kepadanya dengan sangat tulus, Qin Yingzheng pun hanya diam saja dan tidak berkata apa-apa. Karena mendengar Lu Bu yang mengatakan kalau dia mengingat kehidupannya yang lalu, Qin Yingzheng pun menjadi penasaran dan bertanya kepadanya, "Kau mengatakan kepadaku kalau kau itu Lu Bu yang berasal dari dinasti Han, apakah kau memang Lu Bu yang asli?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Alih-alih bertemu dengan jenderal dari dinasti Qin, aku malah bertemu dengan reinkarnasi seorang jenderal seniman bela diri yang tidak diketahui asalnya." Lu Bu pun kembali meminta maaf kepada Qin Yingzheng, dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya dia bilang, "Aku memang berasal dari dinasti Han yang agung, dan aku bisa mengingat kehidupanku yang lalu itu memanglah sangat menarik. Tapi setelah dinasti Qin berlalu, dinasti berikutnya sangatlah berkembang sampai di zaman sekarang. Aku Lu Bu hanyalah seorang rendahan yang baik hati, jadi aku bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan yang mulia. Aku harap yang mulia akan berbesar hati dengan mengampuni nyawaku." Lalu Qin Yingzheng pun kembali berkata yang membuat Lu Bu terkejut. Dia bilang, "Tentu saja dinasti akan berubah setelah 2000 tahun berlalu. Jika kau memang seorang reinkarnasi dari jenderal dinasti Han, kau seharusnya lebih ambisius dan tidak menyibukkan dirimu hanya untuk bertarung saja. Karena jika kau hanya terfokus kepada hal itu, semua potensi yang kau miliki pada kehidupanmu yang lalu akan sia-sia saja." Mendengar perkataan dari Qin Yingzheng, Lu Bu pun langsung memberi hormat kepadanya. Dia bilang, "Apa yang sebelumnya dikatakan oleh yang mulia itu benar. Karena ada pepatah yang mengatakan, kalau ada 3 orang yang sama, pasti salah satunya akan lebih berguna dari yang lainnya. Kesempatan keduaku akhirnya tiba. Aku harap yang mulia bisa mengangkatku menjadi seorang jenderal yang sesungguhnya."
Lubu pun langsung menundukkan kepalanya di hadapan Qin Yingzheng dan kembali berkata, "Jika Yang Mulia berkenan melakukannya, aku Lubu akan sangat berterima kasih kepada Yang Mulia, dan akan membalas kebaikan dari Yang Mulia sampai akhir hidupku." Qin Yingzheng pun langsung bertanya-tanya di dalam hatinya, karena Lubu yang sebelumnya telah berbuat lancang kepadanya, sekarang malah ingin diangkat sebagai seorang jenderal yang siap melayaninya. Tapi Qin Yingzheng langsung menolaknya, dan sambil berjalan pergi dia bilang, "Aku memikirkan seluruh dunia ini jadi aku memperlakukan siapapun dengan sama rata. Aku tidak mau menerima seorang jenderal di bawah perintahku karena hal itu tidak membuatku merasa tertarik." Lubu pun langsung menanyakan keputusan dari Qin Yingzheng. Dia bilang, "Kenapa Anda berkata seperti itu? Anda tidak akan merasa menyesal jika Anda mau menerimaku." Qin Yingzheng kembali berkata, "Kau jangan berkecil hati seperti itu, karena masih ada kesempatan kedua untukmu. Aku berencana menyatukan seluruh akademi yang ada di sini, dan membangun kembali para kultivator immortal." Qian Sui dan Jiu Ying pun merasa bingung dengan rencana dari Qin Yingzheng, sehingga mereka langsung berkata secara bersamaan, apakah yang dia maksud adalah membentuk pasukan para kultivator immortal? Lalu Qin Yingzheng menoleh ke arah Lubu yang masih berlutut di sana. Dia bilang, "Jika saat itu telah tiba, semuanya akan menjadi muridku, dan aku akan memperlakukan semua orang secara adil dan sama rata. Jadi tidak akan ada yang berbuat curang dan ingin mendapatkan tempat tertentu. Semuanya akan diperlakukan sama olehku." Mendengar rencana dari Qin Yingzheng untuk masa depan, Lubu pun langsung menangis dengan sangat keras. Dia bilang, "Aku terlalu berpikir sempit dan hanya mementingkan diriku sendiri. Tujuan Yang Mulia sangat ambisius dan memandang jauh ke depan. Sekarang aku sudah tercerahkan dan maafkanlah atas kebodohanku ini." Tapi Jiu Ying malah melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dia bilang, "Masterku memang sangat luar biasa. Dia ingin menjadikan para bawahannya menjadi lebih kuat agar bisa menguasai dunia ini." Begitu juga dengan Qian Sui, tapi dia merasa kagum dengan kebaikan hati Qin Yingzheng. Dia bilang, "Master Qin Yingzheng memang orang yang sangat baik. Dia memikirkan para seniman bela diri lainnya agar bisa menjadi lebih kuat. Aku menjadi semakin mengaguminya." Sementara Lubu yang masih meneteskan air matanya, dia merasa sangat menyesal dengan perbuatannya dan kembali berkata, "Aku Lubu, tidak pernah melakukan penghargaan kepada seseorang pada kehidupanku sebelumnya. Aku hanyalah seorang pria yang tidak berguna." Lalu Lubu pun langsung bersujud kepada Qin Yingzheng dan melanjutkan perkataannya, "Tetapi sekarang aku telah bertemu dengan seorang master yang sangat bijak. Mulai dari hari ini aku berjanji akan mengikuti dan melayani Anda seumur hidupku." Qin Yingzheng hanya diam saja mendengarnya. Meskipun sekarang Lubu sudah berubah dan tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Meskipun Qin Yingzheng adalah seorang yang sangat ambisius, tapi setelah dia melihat ada potensi yang dimiliki oleh Lubu, dia langsung memiliki pandangan berbeda terhadapnya, sehingga terlihat senyuman tipis di wajah Qin Yingzheng. Lalu Qin Yingzheng pun langsung berbalik dan berkata kepada Lubu, "Jika kau benar-benar ingin melayaniku, berkultivasilah dengan giat, dan tunjukkan potensi yang kau miliki kepadaku." "Terima kasih banyak Yang Mulia atas kemurahan hati Anda," ucap Lubu yang merasa sangat terharu, dan terus meneteskan air matanya. Sementara itu, Qian Sui pun menaruh harapan besar kepada Qin Yingzheng dan berkata di dalam hatinya, "Aku percaya di bawah pimpinan Master Qin Yingzheng, jalan kultivasi immortal akan tersebar ke seluruh dunia. Sehingga garis keturunan dari dinasti Cina akan kembali lagi bangkit, dan berjaya di atas dunia pada episode selanjutnya." Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jago Ngora Cerot Lovers.